Jika orang Inggris mengatakan good morning, Jika orang Korea mengatakan annyeonghaseyo, Jika Jepang mengatakan konnichiwa, Jika Jerman mengatakan Guten Morgen, sepatutnya agama Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Marhani. Saya Nadia Sabira Rizlin. saya Rasya Amanda. saya Zahiana Dita. Kami dari kelas 12 IS 4 kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang deklarasi Juanda. Ayo kita bahas. Ayo. Nah teman-teman, kalian pernah dengar tentang deklarasi Juanda gak sih? Apa tuh? Nah teman-teman, dulu Laut Indonesia itu masih terpecah belah, seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, terpecah belahnya laut ini ada kaitannya dengan deklarasi Juanda. Lalu kaitannya dengan deklarasi Juanda apa ya? Jadi, dahulu aturan laut lama membuat Indonesia terpecah dan lemah secara kedaulatan. Deklarasi Juanda ini hadir untuk menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh dengan laut sebagai pemersatu bangsa, bukan pemisah. Sebelum kita lanjut, ada pun latar belakang dari deklarasi Juanda. Nah, sebelum deklarasi Juanda Indonesia Madaya mengikuti aturan laut warisan kolonial Belanda, yaitu TZKMO, laut di antara pulau-pulau Indonesia dianggap sebagai laut bebas sehingga bisa dilalui kapal asing. Hal itu berisiko mengganggu keamanan, persatuan wilayah, dan pemanfaatan sumber daya laut. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, pemerintah merasa perlu menyatukan darat dan laut sebagai satu kesatuan wilayah negara. Oleh sebab itu, deklarasi Juanda dikeluarkan untuk melindungi keutuhan wilayah dan kepentingan nasional Indonesia. Di balik deklarasi Juanda terdapat tokoh penting, yaitu tokoh penting di deklarasi Juanda. Yang pertama ada Ir Haji Juanda Kartawijaya. Perannya sebagai Perdana Menteri Indonesia. Ia mendeklarasikan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah kedaulatan NKRI. Mengubah aturan lama Territoriale Zen and Maritime Kringen Ordonati 1939 yang memisahkan pulau. Yang kedua ada Prof. Dr. Mokhtar. Perannya adalah tokoh penting yang berjuang memperjuangkan konsep archipelagik state atau negara kepulauan, hasil deklarasi Juanda dalam hukum internasional atau UNCLOS hingga akhirnya diakui dunia. Yang ketiga ada Dr. Hashim Jalal. Perannya sebagai ahli hukum laut internasional yang juga berperan aktif dalam memperjuangkan pengakuan internasional terhadap konsep wawasan Nusantara. Yuk kita simak isi deklarasi Juanda yang akan kita bahas. Selanjutnya isi deklarasi Juanda. Yang pertama bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Dan yang terakhir, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Nah, itulah isi dari deklarasi Juanda. Nah, di sini kami juga sudah mencantumkan sebuah gambar yang berisi tentang isi deklarasi Juanda yang ditandatangani pada 13 Desember 1957. Bisa dilihat ya. Adapun tujuan dari deklarasi Juanda yaitu yang pertama untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang terakhir untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Ternyata dari deklarasi Juanda terdapat dampak dan pengaruhnya loh. Apa aja sih? Deklarasi Juanda memperluas wilayah kedaulatan Indonesia hingga 2,5 kali lipat, menciptakan garis batas laut melalui garis pangkal lurus, serta menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan yang utuh dan berdaulat, sehingga memperkuat keamanan, persatuan wilayah, dan perlindungan kekayaan alam nasional. Pengakuan internasional terhadap deklarasi Juanda terjadi secara bertahap dan resmi diakui pada Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mengakui laut antar pulau sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi teman-teman, setelah kita menyimak pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan deklarasi Juanda ini berperan penting dalam Indonesia karena melalui deklarasi Juanda
dapat menegaskan Indonesia ini sebagai negara kepulauan yang utuh dan berdaulat, kemudian menyatukan wilayah darat dan laut, serta memperkuat kedaulatan keamanan dan perlindungan kekayaan alam Indonesia di mata nasional maupun internasional. Jadi, kita harus mengetahui sejarah deklarasi Juanda ini terhadap keberlangsungan di Indonesia, terutama di kelautan. Kalian sudah pada ngerti nggak sih? Sudah